Selamat siang untuk teman-teman sahabat petani kelapa sawit semuanya. Nah, di video kita yang kali ini saya sedang melakukan kegiatan memupuk lagi ya kawan-kawan. Nah, jadi untuk teman-teman yang bertanya, Abang, apa saja pupuknya Bang untuk tanaman di usia 27 bulan seperti yang Abang punya? Nah, jadi ini usianya 27 bulan ya pada hari ini. Nah, ini yang saya ingat sudah 4 kali kita melakukan kegiatan yang namanya panen. Nah, tentu kalau udah masanya panen, tentu pupuknya itu akan kita tingkatkan lagi maksudnya. Nah, jadi cuma ini dosisnya tidak kita tingkatkan, hanya kandungan unsur haranya yang kita tingkatkan. Kenapa begitu? Nah, jadi itulah fakta di lapangan ya. Kita tuh kan bukan juga ingin melakukan hal yang beda. Kita nih ingin melakukan hal yang baik. Nah, seperti yang sudah-sudah ya. Kita belajar, tentu kita akan memilah mana yang masuk akal, mana yang lebih baik, tentu itu yang akan kita kerjakan. Ini apa contoh kebunnya yang sudah kita buat jalan pasar pikul. Nah, ini kebun saya ini memang agak semak ya, di sekitar pangkal tanamannya. Bagian tumpukan sampahnya seperti ini ya kan. Nah, ini tidak kita lakukan penyemprotan ceritanya. Kenapa tidak disemprot dulu sebelum pupuk? Nah, ini terkadang sering muncul tuh pertanyaannya. Ini kan ceritanya di bulan 7 ya. Umumnya sebentar lagi menghadapi musim kemarau. Nah, jadi nggak apa-apa lahan kita agak sedikit semak. Yang penting semak itu bukan kayu ya kawan-kawan. Hanya semak-semak lunak, maka kita biarkan. Nah, jadi contoh tanam seperti itu. Yuk kita lihat di bagian pangkal tanamannya. Ini tanaman Costa Rica ya. Nah, ini hari udah hampir 28 bulan ceritanya umurnya. Ini jalan pasar pikulnya. Ini jalan untuk kita mupuk nantinya supaya lebih cepat melakukan kegiatan yang namanya mupuk. Maka pentingnya jalan pasar pikul namanya. Jalan untuk kita lewat melakukan kegiatan. Nah, itu contoh tanamannya. Selengkapnya yuk kita balik dulu posisi kameranya supaya teman-teman bisa melihat seperti apa contoh buahnya ya ketika usianya 27 bulan lebih pada hari ini. Ikutin terus video ini. Nah, jadi untuk kawan-kawan, sebelum kita melakukan penebalan pupuknya ya, sebelum kita tunjukin bagaimana cara kita mupuknya, saya akan perlihatkan dulu kepada kawan-kawan contoh tanaman yang akan kita pupuk. Nah, jadi contoh tanamannya seperti ini. Nah, jadi menurutku itu ya, yang namanya mupuk itu kan kita melihat perkembangan tanamannya dulu. Nah, jadi kita tidak harus mengikuti petunjuk. Tentu kita melihat contoh tanamannya. Nah, yang akan kita pupuk nanti kan yang ini. Tuh, lihat tuh perkembangannya. Nah, maka kita meningkatkan unsur haranya ya. Nah, ya. Ini udah jadi buah, udah berbuah ya ketika usianya 27 bulan lebih. Maka pentingnya ada penambahan pupuk. Sedangkan pupuk yang kita gunakan selama ini kan pupuk NPK. Nah, di dalam NPK itu kan sepertinya tuh apa namanya tuh kandungan unsur hara itu kan ada yang kurang. Ada yang kurang. Jadi kurangnya di mana? Nah, simakin terus ya video ini. Kalau di usia yang sudah banyak muncul buah seperti ini, tentu tanaman ini membutuhkan yang namanya umumnya itu kalium yang lebih banyak. Nah, itu umum tuh disebut kawan-kawan. Jadi ada juga yang pakai cara diselipin pupuk tunggal. Kalau kita tidak menyelipin pupuk tunggal, masih terus menggunakan pupuk NPK supaya kita tidak ribet ya. Tidak capek mikir jadwalnya. Belum lagi misalnya kita melewati cuaca yang buruk. Tidak ada hujan biasanya itu kendala itu. Nah, itu yang bikin kita gagal melakukan pemupukan. Nah, jadi contoh tanam seperti ini. Tuh di depan situ pun sama ya, seperti yang saya tunjukin tadi itu. Ini sama, ini seragam ya. Ya karena kita suka memilah ya. Jadi apa yang kurangnya tentu akan kita tingkatkan lagi jenis pupuknya. Nah, itu pentingnya kita harus belajar memilah. Nah, itu pentingnya bertani itu ya. Kalau selalu ngikut petunjuk terus, kalau tidak sesuai dengan tanaman yang akan kita pupuk, tentu tanaman ini tidak bisa berkembang seperti yang ini ya. Ini rata-rata ya. Nah, teman-teman bisa lihat.
dari ujung sampai ujung. Tentu tidak mungkin saya tunjukin satu persatu ya semuanya ya. Tapi dari gambar ini semoga teman-teman bisa paham melihat perkembangan daripada daunnya ya. Ini rata-rata ini penuh buah ya. Karena di usia seperti ini tuh sangat banyak buahnya. Nah, yang kita waspada itu ini penting nih. Kalau terlalu banyak buah di usia seperti ini, umumnya tuh ketika usianya 4 tahun ya, itu ada ngetreknya. Nah, jadi seperti apa dan bagaimana supaya tidak ngetrek, nah, nanti akan saya jelaskan di pupuknya ya. Sekalian saya tunjukin lagi contoh pupuknya akan kita terapkan. Ya karena hari ini saya melakukan pupuk yang berbeda ya. Lewat sini aja kita, biar tidak terlalu jauh dari pondok ya. Tuh. Nih. Kalau kayak gini kan harus membutuhkan banyak unsur hara kalium. Nah, ya kan? Umumnya tuh teman-teman kita itu mencampur yang namanya pupuk KCl untuk sebagai penambahnya ya. Karena ini nggak cukup kalau hanya menggunakan NPK tok katanya. Ya tentu kita ada penambahan juga ya. Selain di NPK itu ada borak, ada dolomit ya. Nah, ini bagian yang agak kecil ya, agak kecil sedikit tapi hampir rata lah ya. Nah, nih contohnya teman-teman bisa lihat. Kita nih real menunjukkan sesuatu ya. Nah, tapi walaupun kelihatan agak kecil, semua berbuah kawan-kawan. Nah ini penuh tuh, walaupun dia agak nampaknya kecil gitu ya pohon tanaman ini, cuma bagian bonggolnya udah masuk ukuran nih. Nah, masuk hitungan. Untuk buahnya pun udah saya upload di video kita yang lain tuh, ada teman-teman melihat tuh saya panen di usia 25 bulan waktu itu, 26 bulan ada saya upload. Contoh buah yang sudah saya panen. Nah, ini contoh tanamannya. Nah, berikut akan saya tunjukin pupuknya ya, pupuknya yang akan saya gunakan untuk tanaman udah jadi seperti ini. Nah, sekali lagi saya katakan sebelum kita menebar pupuknya ya, saya akan tunjukin dulu itu contoh tanamannya yang akan kita pupuk. Nah, ini pupuknya kawan-kawan. Nah, ini jenis Pak Tani ya kawan-kawan. Kalau merek terserah teman-teman. Yang penting yang kita pelajari itu tentang kandungan unsur haranya kawan-kawan. Nah, jadi unsur hara yang saya pakai pada hari ini yang seperti ini kawan-kawan. Sedangkan tanamannya yang akan kita pupukkan seperti itu. Usia tanaman ini katakanlah 28 bulan ya kawan-kawan. Seperti yang teman-teman lihat tuh di depan situ. Nah, itu. Nah, lalu mungkin nanti muncul pertanyaan, loh, kok pupuknya yang memiliki kandungan unsur hara seperti itu? Sedangkan yang ini kan untuk 4 tahun ke atas. Nah, itu tadi ya kawan-kawan. Itu perlu teman-teman pahami. Umumnya sih biasanya tuh umur 28 bulan itu kan masih menggunakan pupuk NPK yang memiliki kandungan unsur hara 12, 12, 17. Ya karena itu masih boleh dikatakan masa TBM. Ya ini sebenarnya tuh udah menghasilkan, cuma baru mulai ya kan. Nah, tentu. Nah, kenapa kita pakai pupuk ini? Ya karena ini sudah mulai panen ya kawan-kawan. Yang namanya udah mulai panen itu kan seperti yang saya katakan tadi, tentu tanaman ini sudah mengeluarkan energi. Ya, sudah mengeluarkan banyak terkuras ini apa unsur haranya. Karena dia sudah menghasilkan buah, maka kita tingkatkan unsur haranya. Tapi dosisnya tidak kita tingkatkan, masih sama seperti yang kita tebarkan berapa bulan yang lalu. Dulu kan kita menebarnya 1,5 kg untuk per pohon. Sekarang kita masih menggunakan dosis 1,5 kg juga untuk per pohonnya, per tanaman. Cuma kandungannya yang kita tingkatkan. Nah, ada juga yang bilang kalau pakai yang 12, 12, 17 itu bang, itu kurang. Karena kaliumnya itu hanya 17% katanya. Iya betul itu. Lalu mereka kasih tambahan. Pakai MOP. Pakai KCl. Yang namanya pupuk kalium. Nah kalau kita menggunakan NPK. Menurutku ya. Ini menurut saya ya. Karena ini kan cara saya ya. Daripada saya harus menambah menyendiri ya.
pupuk kalium, mendingan kita beli yang memiliki unsur hara yang di sini kan jelas nih. Udah 27% nih kaliumnya. Nah, ini maka kita pakai yang jenis ini yang 13627. Nah, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, ini kan dari 4 tahun sampai 8 tahun sampai 20 tahun. Teman-teman tidak beralih lagi, cukup pakai ini saja sudah jadi. Inilah kemudahan kita menggunakan pupuk jenis NPK. Adapun kekurangannya lainnya umumnya tuh kita tambah itu borak. Misalnya 100 gram untuk per pohon per tahunnya itu kita lakukan biasanya itu 2 kali per tahun dengan dosis 100 gram. Adapun penambah lain lagi yang sering itu dolomit. Nah, itu diawali di awal tahun umumnya itu cuma 2 kg. Kalau kita menggunakan dolomit, nah setelah itu selama 1 tahun tuh tidak kita lakukan penambahan dolomit lagi ya. Ini memang udah ada boron ya, borak, tapi ini wajib ditambah ya karena ini hanya 0,65%. Nah, kalau mengenai yang namanya menjelaskan kandungan unsur hara pupuk ini mungkin teman-teman banyak yang agak susah memahaminya ya, agak kurang paham ya. Semoga teman-teman bisa paham adanya video ini karena ini lebih detail ya, karena ini ada petunjuknya. Nah, ini kelebihannya kita suka pakai NPK itu karena saya tuh petani biasa, saya tuh nggak mau yang ribet-ribet. Saya maunya tuh tanaman saya itu cepat berhasil, itu yang saya mau. Nah, maka saya tuh berbagai macam cara. Nah, cuma jangan pula cara yang kita gunakan itu melakukan hal yang nantinya tuh akan sia-sia. Tentu apalagi sawit ini kan belum berhasil, kalau melakukan hal yang salah buang-buang biaya. Ya karena ini banyak sekali biayanya sampai dia menghasilkan jadi seperti ini. Nah, tentu hati-hatilah untuk memilih pupuk. Yang penting pupuknya tuh tidak palsu. Gunakan pupuk yang sudah lengkap ya kan. Diterapkan dengan jadwal yang ditentukan ya, sekurang-kurangnya itu 3 kali per tahun. Lebih josnya lagi 4 kali per tahun dengan dosis yang sama. Nah, kalau saya di usia yang udah seperti ini ya, saya selalu menggunakan dosis 4,5 kilo per tahun ya. Nah, itu dilakukan 1,5 kilo dalam sekali penebaran. Jadi 3 kali saya lakukan, jadi ketemulah totalnya 4,5 kilo per tahun untuk NPK-nya. Ini khusus menggunakan NPK ya kawan-kawan. Jadi dia masih mampu menghasilkan seperti ini. Nah, jadi menurutku apalagi yang kurangnya ya kan. Ada juga yang bertanya, loh punya abang kok bisa seperti itu? Ada gak yang bilang, oh itu kurang bang. Nah, ini kurang ini jujur saja mungkin dana saya yang kurang. Kalau untuk perkembangannya kok bisa seperti ini ada pada pengendalian gulmanya. Nah ya, walaupun lahannya kelihatan semak, tapi pengendalian gulmanya teman-teman bisa lihat sendiri. Daunnya tidak ada yang menguning ya kan. Kalau sering menguning itu kan, kalau pupuknya rutin berarti ada apa. Mungkin di pengendalian gulmanya itu kurang terjaga. Asal-asalan semprot gitu. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Semoga mudah dipahami video ini. Karena ini kan sering kita upload nih, kebun yang ini nih. Nah, apalagi saat kita melakukan perawatan yang lainnya, melakukan pemupukan, udah saya buat tuh di video yang lainnya. Ada tuh saya playlistkan tuh. Ini tanaman Costa Rica ya kan, lebih lengkapnya ada tuh di situ. Nah, jadi berikut akan saya lakukan yang namanya menebar pupuk. Nah, jadi teman-teman bisa lihat seperti apa dan bagaimana cara kita menebar pupuk pada tanaman yang seperti ini. Nah, jadi pupuknya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini sebelum kita menebar pupuknya tentu kita timbang dulu ya kawan-kawan. Nah ya. Jadi kita itu tidak asalan. Nah, jadi supaya dosisnya terbagi, masing-masingnya sama. Nah, dan juga supaya nyaman mengingat nanti sekian pokok, sekian karung ya kan. Nah, jadi ini pentingnya ditimbang. Tuh, jadi apa? Sudah kita siapkan itunya, alat timbangnya. Nah, jadi yang kali ini dosisnya 1,5 kilo ya kawan-kawan. Itu contoh tanamannya. Nah, takarannya seperti ini ya, seperti ini. Kenapa kita suka pakai benda seperti ini? Ini kan lebar nih. Nanti hasil tebarnya itu bisa rata kawan-kawan, tidak bertumpuk-tumpuk maksudnya. Cuma ditimbang dulu ya. Nah, ini udah kita timbang. Satu serokan ini 750 gram.
Nah misalkan 1,5 kilo berarti 2 selokan ini. Nah cara nebarnya sederhana sekali, gini ya kawan-kawan. Nah, cukup gini aja tuh, nggak perlu keliling ya kan. Nah yuk pohon itu lagi mundur, kita dorong. Nah ya ini. Yuk, keep lo pegang sama ini. Nah seperti ini ya kawan-kawan. Nah jadi untuk kawan-kawan ya, usah khawatir, kita tebar aja di daun ini ya kawan-kawan. Daun ini tidak masalah ya kan. Coba dikasih lihat, kita tebar di daun ini, nanti dia menghampar sendiri kawan-kawan. Intinya tuh di bagian piringnya itu kan tidak ada kayu yang berlapis-lapis, sampah maksudnya. Dia pandai masuk sendiri. Kalau kita mupuk sistem diangkat seperti ini, lambat kawan-kawan. Nah jadi ini yang namanya usia segini serba salah kita kawan-kawan. Kalau kita buang pelepahnya mungkin supaya enak mupuk, tanaman ini rusak ya. Mungkin perkembangan pada tanaman ini nantinya tuh lambat membesar kalau dibuang pelepahnya. Ini belum kita pruning karena masih usia segini. Adapun pruning tipis-tipisan bagian pelepah yang nempel di tanah. Nah hanya seperti itu ya kawan-kawan cara kita melakukan mupukan. Jadi tidak juga bagaimana, yang penting rutin, itu aja intinya yang biasa kita lakukan. Oke, kita akan lanjut mupuk lagi. Oke kawan-kawan, nah hanya inilah videonya yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini mudah dipahami, semoga memberi manfaat cara yang sudah kita tunjukin. Ini khususnya untuk para pemula ya. Nah mungkin ada yang mengatakan, wow sawitnya bagus ya, terima kasih. Karena itulah contoh dan cara saya merawatnya. Seperti saya katakan tadi, ada yang bilang, wow sawitnya kok seperti itu, ngomongnya doang, pupuknya itu ini. Nah ini tentang pemula ya kawan-kawan. Kalau masih usia seperti ini, udah seperti ini ya contoh buahnya, tentu apalagi yang kurangnya ya kan. Nah apalagi yang kurangnya, karena ini kan lagi masanya dia mulai berbuah. Yang kurangnya hanya unsur hara kaliumnya, itu perlu ditambahkan. Nah itu yang paling penting. Apa yang saya bicarakan di sini ini supaya teman-teman tidak terjebak ya dengan pupuk yang aneh-aneh. Kenapa saya katakan pupuk yang aneh-aneh? Yang baru mencoba, kecuali kita tuh udah senior, udah ada kebun yang sudah berhasil, itu bolehlah kita coba-coba ya kawan-kawan. Kalau untuk baru tanam tapi udah mencoba pakai itu pakai ini, kasihan nanti teman-teman. Kalau kiranya modal kita tuh banyak lebih daripada coba itu coba ini, mendingan teman-teman buka lahan yang baru. Nah jadi seperti itu ya kawan-kawan. Semoga mudah dipahami apa yang saya katakan pada hari ini. Dan saya mohon maaf juga pada suhu-suhu ya. Saya bukan membantah apa cara teman-teman ya, tapi ini cara saya ya. Semoga kalau teman-teman mau ngikuti cara ini silahkan, karena ini udah nyata ya, udah terbukti. Saya tidak menggunakan pupuk yang aneh-aneh, hanya pupuk NPK. Jadi hasilnya seperti yang teman-teman lihat tuh. Ini sebentar lagi panen lagi kita ya, 28 bulan udah makin membesar, udah makin meninggi pangkal tanamannya. Nah apalagi lah yang kurangnya ya kan, hanya menunggu waktunya panen dan dipupuk. Kalau semak bagian piringnya kita bersihkan. Nah jadi itu tugas kita yang selanjutnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Harapan saya semoga sahabat petani mandiri tetap semangat merawat kebunnya. Nah selamat siang.